Rekan pemirsa sekalian, kita lanjutkan bincang aktual kita bersama tokoh perempuan dari Kabupaten Sumbawa, Ibu Dewi Noviani, sarjana pendidikan dan master bidang pendidikan. Kalau pendidikan masternya di mana, Bu? Surabaya, Novi? di Unipa, di Buana, Surabaya. Oh, jadi pengalamannya sudah panjang ya, Bu? Ya, sama-sama belajar, Pak. Ya. Ini, Bu, ketika Ibu bertekad untuk membangun Kabupaten Sumbawa ini bersama dengan Bapak Haji Moh. Nah, ini apa yang terbayang, Bu, visi ke depan? Ya, sesuai dengan tagline kami, Sumbawa Gemilang yang berkeadaban, dikatakan Gemilang Sumbawa yang punya daya saing. Bukan hanya daya saing yang dikenal di kabupaten, tapi kita bisa dikenal dan ingin memajukan Sumbawa bersama-sama. Kedepannya itu dikenal sampai ke internasional dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hadirnya saya untuk mewakili perempuan, bahwa perempuan ketika diberi amanah, diberi kepercayaan dan diberi kesempatan, insya Allah bisa membuktikan bahwa perempuan mampu. Dan memang NTB khususnya sudah terkenal, Bu, ya, di seluruh dunia ya. Ya. Dulu ada namanya Gunung Tambora atau ya ini perlu juga kita sosialisasikan lewat media, medsos, pariwisata tentang sumber daya alam Sumbawa itu nggak kalah hebat dari provinsi-provinsi kabupaten yang lain. Contohnya kita punya Pulau Moyo, air terjun Mata Jitu, terus punya juga istilahnya air terjun dan banyak hal, Pak. Cuman butuh sentuhan. Ya mungkin kedepannya perlu dipoles lah, biar kita ini lebih dikenal bukan hanya susu kuda liar, madu, tapi ada yang lainnya, Pak. Tapi memang peternakannya besar, Bu, ya, di sini ya? Kondisi lingkungannya ya? Kalau peternakan madu ini memang masih alami di hutan, Pak. Jadi banyak di tempat pohon-pohon yang cukup puluhan tahun. Terus kalau susu kuda liar ya kudanya memang liar di hutan. Jadi memang tidak dikembangbiakan. Sehat, Bu, ya, karena alami. Ya, namanya juga ini ya sehat. Madunya ya kadang tergantung, kalau musim hujan kan rasanya beda, Pak. Kalau karena bunga ya. Lebah. Ibu ahli juga, Bu, ya? Enggak juga sih, cuman pernah lihat aja, Pak. Karena bergaul ya? Bergaul langsung ketemu dengan ibu-ibu yang membantu suami. Jadi caranya saya pernah lihat waktu suami tugas di Empang, jadi banyak. Jadi pakai malam gitu ada alatnya. Memang kayak agak susah karena tinggi sekali pohon yang begitu besar dan bukan ada beberapa tempat gitu. Jadi pakai memang alatnya juga masih tradisional. Nanti ada sama itunya, Pak. Tempat tawonnya ya, lebahnya. Sarangnya ya. Sarangnya. Kalau yang masih anak kecil-kecil itu bisa dibuat pepes, lebih enak, Pak. Oh, makanan. Tawon itunya lebahnya ya. Oh, mirip juga di Jawa ada, Bu. Iya. Ada, Pak. Cuman kalau kita mungkin di Jawa di budidaya ya. Tapi kalau ini memang pohonnya cukup besar, pohon jati, pohon di hutan ya. Memang di hutan. Dan visi Sumbawa Gemilang itu ya? Ya, visi tadi, terus kalau misi kita berkeadaban. Apapun hebatnya kita, apapun cerdas kita, ketika kita tidak punya adab, sopan santun, tata krama, nggak ada artinya, Pak. Sehingga kami Sumbawa Gemilang yang berkeadaban. Ketika kami ini adab itu perlu, sopan santun. Apalagi bergaul dengan masyarakat yang datang tadi ya dari seluruh Indonesia, dari luar negeri ya. Iya. Mudah-mudahan. Dan itu ditanamkan sejak keluarga, Bu. Ya memang Sumbawa itu apa ya? Sabalong sama lewa, terus intan buleng, karena semua masyarakat itu kita gembira, senang gitu menerima, tanpa membedakan. Itu local wisdom agama tadi, Bu, ya? Iya. Apa artinya tadi, Bu? Yang mana, Pak? Sabalong. Sabalong sama lewa itu
Sabalong itu bagus, Samalia itu bersama-sama. Kita membantu membangun Sumbawa itu tidak mengenal karena kita suku gitu enggak. Jadi semua siapa aja yang datang ke Sumbawa, mau dia Bali, mau dia Jawa, mau dia Lombok, ketika KTP-nya Sumbawa, insya Allah mereka adalah warga Kabupaten Sumbawa. Saudara Iya. di dalam kabupaten ini ya. Iya Pak. Dan Ibu sudah keliling juga program langsung ya Ya. ke masyarakat ya. Keliling ya, yang pertama ketika saya bersama Pak Haji Mo diberikan kepercayaan, yang pertama yang tadi saya bilang Pak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi perlu kita sosialisasi, kita kampanyekan bahwa perempuan itu bukan sebagai objek, bukan sebagai apa yang dieksploitasi, namun perempuan ini diberilah ruang, diberi kesempatan. Insya Allah perempuan bisa kok seperti laki-laki. Ya. Baik, pemirsa sekalian, demikianlah bincang aktual kita dengan tokoh perempuan dari Kabupaten Sumbawa ya, Ibu Dewi Noviani, sarjana pendidikan dan master bidang pendidikan. Mudah-mudahan segala persoalan yang ada di masyarakat bisa diselesaikan ya, dengan tampilnya pemimpin baru di Kabupaten Sumbawa. Sampai berjumpa pada bincang aktual berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.